ini akan kita tambah lagi. Tambahan mungkin dari Om Acil atau Om Beni. Baik, thank you. Dari pertanyaan tadi cukup menarik. Apa yang membedakan dari 11 kali kami mengadakan Kopdarnas ini di tahun ini apa? Hampir semua tadi sudah dijelaskan oleh Om Rendra, baik itu metodologi pelaksanaannya, terus dari beberapa konten yang disiapkan atau substansi acaranya. Saya lebih menambahkan kepada ada semacam keinginan kami untuk meningkatkan brand image. Kita tahu sendiri di beberapa medsos, di beberapa media sosial itu cukup banyak oknum yang tadi disampaikan bahwa bagaimana arogansinya owner atau pemilik Pajero. Nah, kami mencoba mengurangi image itu dengan berbagai kegiatan yang bersifat langsung berhubungan dengan publik. Kita tahu ada Basos, kita juga mengadakan deklarasi atau launching ambulans yang tadi dijelaskan. Dan yang menarik lagi dari 11 acara itu, ini lokasinya yang sangat strategis. PIK 2 ini kan kota baru yang modern di Indonesia mungkin ya, bukan hanya di Jakarta. Ini lokasi dari beberapa lokasi sebelumnya, baik itu Palembang maupun di Bandung, ini sangat dekat dengan ibu kota. Kita tahu sendiri fasilitasnya benefit yang sehingga dengan kecanggihan lokasi ini berpadu dengan substansi dan konten acaranya akan lebih menarik di acara yang ulang tahun yang 11. Dan yang terakhir, saya melihat ini kami mencoba mendeklar, karena ini ada juga acara pelantikan, ini kita mencoba merangkul, tanda petik merangkul komunitas-komunitas lain untuk mari. Ini sekarang isu tahun politik sudah selesai, kita mulai membangun ya dari pemerintah 5 tahun ke depan ini apa yang bisa kami berikan kontribusi buat sebagai anak negeri buat pemerintah. Jadi positioningnya komunitas ini tentunya harus ada dalam mengisi kontribusi pemerintah menjalankan pemerintahan yang baru nanti. Itu saja. Terima kasih. Cukup, Mbak. Silakan yang lain. Dan ke Om Acil nih. Om Acil atau Om Beni? Ya, saya pikir ini kita juga tahun ini tahun yang cukup lelah ya buat kita semua memikirkan suasana politik di negeri ini ya. Kita mau coba ajang ini ajang silaturahmi murni karena kami di komunitas ini tidak ada satupun menaikkan bendera politik. Kita tidak pernah heboh dalam siapa memilih caleg maupun calon-calon kepala daerah. Jadi kami semuanya mendukung yang berhubungan dengan kekompakan dari tim komunitas ini. Satu. Yang kedua, alasannya kenapa di PIK? Karena sebagai panitianya sekarang adalah dari chapter Tangerang. Ya, dari Tangerang ini Tangerang Raya yang sebenarnya lokasinya harus di wilayah mereka. Itu salah satu alasan. Dan yang terakhir, kita tahu pemerintah belum memastikan IKN ini pindah ke Balikpapan atau ke Kalimantan. Saatnya kita optimalkan infrastruktur yang ada di Jakarta, Jabodetabek, lalu lintasnya sudah bagus, hampir tolnya semua aksesnya mudah, infrastruktur hotel, pariwisata, apalagi. Ini kesempatan yang paling pas untuk akhir tahun kami keluarga besar di komunitas ini bisa berwisata, menghilangkan kecapean kita selama 1 tahun ini, baik bekerja rutinitas maupun di masalah-masalah yang tadi yang saya maksud. Karena sebagian besar tentunya kita pasti terlibat dalam dunia politik tadi, secara langsung maupun tidak. Sehingga pemilihan PIK sangat tepat di tahun ini, ulang tahun yang 11, ada pelantikan. Dan yang membedakan lagi ya di PIK ini pasti ya secara cost, secara harga, ketika kita mengundang artis. Ini Judika mungkin ya tadi dengan Mbak yang tadi saya tambahkan, yang membedakan dari 10 kali sebelumnya, level artisnya ya, mungkin secara budget pasti ini lebih tinggi. Ada 2 artis yang besar, yaitu Judika maupun Kotak, yang kita tahu secara budget. Nah, kami selama ini secara internal karena tidak melibatkan promotor, sehingga nggak kuat untuk membiayai itu. Alhamdulillah tahun ini kita realisasikan. Jadi, kalau jaraknya dekat dari Jakarta, otomatis secara budget, tim promotor maupun tim IO tidak begitu jauh, dan rate-nya begitu bisa terkoreksi lah dibanding kita ngadain di Bali atau di tempat lain. Itu aja. Makasih. Kalau keamanan selain dari internal IDD, internal PIK 2, kemudian dari kepolisian, termasuk kebersihan juga dari tim promotor dan IO sudah koordinasi dengan IDD. Jadi kerjasama dengan IDD ini juga sinergi ya. Karena apa? IDD ini adalah kawasan yang memang
baru opening ya, jadi belum viral, belum banyak masyarakat yang tahu. Mungkin sebagian teman-teman di sini juga belum pernah yang ke IDD ya. Taunya kalau PIK itu ya hanya sampai ke Aloha atau hanya sampai ke Pasir Putih. Padahal di ujung tuh juga masih ada IDD, pusat perbelanjaan yang kalau menurut saya mirip-mirip kayak factory outlet di luar negeri gitu ya. Posisinya udah keren banget. Nah ini juga mereka sangat terbantu dengan promosi tempatnya dipakai. Jadi untuk kebersihan dan lain sebagainya itu juga tetap melibatkan ID. Kemudian kita juga mengundang dari IMI ya. Jadi kita ini kan Pajero Indonesiawan komunitas yang berada di bawah Indonesia Ikatan Motor Indonesia atau IMI pusat. Jadi nanti dari IMI juga terlibat karena ini adalah kontes otomotif. Kemudian dari IOF juga terlibat. Kemudian dari komunitas-komunitas Pajero yang lain juga, karena beberapa komunitas Pajero ini banyak ya. Ada bukan hanya Pajero Indonesiawan tapi ada beberapa komunitas yang lain. Itu juga kita undang. Supaya memang tadi yang disampaikan Om Beni semua menjadi ajang silaturahmi juga di acara ini gitu. Om Faisal mungkin ada yang tambahkan? Dari teman-teman MC mungkin dari Mas Dion dan Baca. Mungkin aku cuma pengen menyampaikan terima kasih sih untuk tim Pajero karena udah melibatkan aku untuk acara yang besar ini di akhir tahun. Jadi terima kasih banyak. Terus juga mau makasih banyak juga buat manajemenku, Mavera, pokoknya sama semua tim yang ada di sini karena kita memang berusaha keras lah untuk bikin acara ini tuh sesukses mungkin di akhir tahun. Karena kalau memang acara ini sukses, kita bakalan bikin acara-acara selanjutnya yang pastinya. Jadi aku dari selaku MC minta doanya juga semoga nanti kita berdua bisa bawain acaranya semeriah mungkin, seasik mungkin supaya nanti orang-orang menunggu event-event yang selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk datang ke acaranya Autofest P1 2024 di tanggal 28 dan juga 29 Desember karena bakalan banyak penyanyi-penyanyi yang mengisi di acara tersebut gitu. Dari Aca mungkin ada tambahannya dari aku, terima kasih MC Dion. Tambahannya dari aku, terima kasih juga dari Pajero Indonesia dan NVBT dan yang lain KNS semuanya untuk kesempatannya untuk Aca bisa menjadi MC di acara yang sangat megah ini. Jangan lupa buat yang nonton di rumah atau yang lagi baca di rumah atau dimanapun kalian berada, beli tiketnya langsung di Yes Please ya, yesplease.com, betul? Ya, atau bisa langsung ke Pajero Indonesia P1 Autofest 2024.com. Itu juga ada nanti linknya untuk beli tiket. Masih promo ya, langsung aja dibeli. Kita ramaikan acara yang bakal keren banget ini yang pasti. Thank you semuanya. Kepanjangan dari MVPT apa? Oh ya, dari MVBT, terima kasih pada MVBT yaitu Mavera Bersinar Terang. Nah, anak-anaknya yang di belakang ini. Tambahan Mavera, MVBT. Dari Benz mungkin dari Benz Radio kenapa nih saya mewakili teman-teman media mungkin kenapa ada ketertarikan untuk bisa mau join dalam komunitas kita ini. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semua. Perkenalkan saya Bunga, perwakilan dari Benz Radio. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman dari P1 Autofest, dari KNS, dari teman-teman Mavera dan yang lainnya juga sudah memberikan kesempatan Benz Radio untuk menjadi partner di acara P1 Autofest ini. Untuk dari Benz Radio sendiri, kenapa kita tertarik untuk menjadi partner di acara ini? Kebetulan kita melihat acara ini keren banget ya, apalagi di penghujung tahun 2024 ini pasti udah banyak orang yang bingung dong mau malam tahun baruan kemana ya, ngabisin tahun kemana. Karena kan banyak banget nih akhirnya berita miring yang soal Mavera sudah tidak eksis lagi lah apa segala macam. Akhirnya Mavera membuktikan bergabung di acara ini dengan anak-anak manajemennya Mavera sendiri. Berarti bisa dibilang menepis berita miring dari apa yang orang nilai selama ini ke Mavera. Mungkin bagaimana, Mak?
Terima kasih buat cumi-cumi.com yang selalu memberikan berita-berita yang wah, tapi akhirnya membuat wah mak menjadi wah. Gitu. Kalau untuk mak pribadi, sebenarnya gini, secara pribadi setiap orang menilai kita itu pasti berbeda-beda. Gitu, dari pandangan sudut mata yang Mafera begini, Mafera begitu, Mafera ngambil duit Olga, Mafera begini, Mafera berjudi, Mafera gitu. Itu terserah dari stigma itu. Yang penting emak tetap berdiri di saat anak-anak yang baru yang emak pegang sekarang ini pun tetap berdiri. Jadi kalau emak boleh jujur, Mafera sampai sekarang ini tetap menjadi manajer legend ya Papa Jo. Katanya dibilangnya karena 30 tahun nggak ganti-ganti jabatan jadi manajer artis terus. Nah, artisnya pun berganti-ganti dari Ulfa Duyanti, dari Dewi Persik, Saipul Jamil, sampai Pinkan Mambo dan Olga Syahputra almarhum, akhirnya berganti dengan yang lain. Yang lain nggak usah, karena yang lain itu nggak penting, karena mereka memberikan dampak yang negatif buat emak. Kalau untuk yang positifnya yang emak ambil di sini sekarang bisa lihat dari Dion Putra. Dion Putra sekarang sudah menjadi host di salah satu TV untuk SCTV untuk Doyan Makan. Dan gitu ada juga artisku satu lagi kebetulan gak hadir namanya Andrea Bule. Dia bawain acara untuk DMNC TV untuk uang kaget dan bedah rumah. Nah untuk Aca sendiri sekarang sudah mempunyai beberapa single dan Ray juga mempunyai beberapa single. Jadi ada beberapa emang stigma buruk tentang emak, tapi itu emak tepiskan dengan prestasinya emak sekarang yang bekerja sama dengan tim Pajero. Pokoknya tim Pajero ini dan KNS ini juga Outman juga semuanya ngebantu emak untuk berdiri. MVBT, kenapa dulu namanya CMI sekarang jadi MVBT? Mafera bersinar terang, karena apa? Emak mau terang terus hidupnya. Gitu loh, emak mau terang terus. Gitu. Orang itu satu, benar Pak. Jadi gini kadang-kadang Pak, orang itu mau menjatuhkan orang itu pasti dengan stigma buruk. Ya, jadi gimana caranya sinar ini teredup? Mereka tekan kita dengan kata-kata yang buruk. Tapi kita tepiskan dengan prestasi kita, kita tunjukkan prestasi kita tanpa kita harus menjatuhkan mereka balik. Benar, oke, siap, cos dulu dong. Tuh, benar kan? Kita kan keluarga ya Pak? Cos dulu kita Pak. Ya, pokoknya emang benar. Segala sesuatunya kita terima hal-hal buruk sayang, tapi kita tepiskan dengan prestasi-prestasi yang baik yang kita tonjolkan untuk masyarakat Indonesia bahwa orang menjatuhkan orang lain itu membuli orang lain itu dengan cara sadis, tidak membuat kita jatuh, tapi membuat kita harus terus berdiri. Ini saran buat anak-anak muda yang sekarang ini kadang-kadang mereka dengan pembulian mereka itu mengecilkan diri. Jangan. Jadikan pembulian itu pelajaran buat kita menjadi lebih sukses. Gitu loh. Orang boleh menjatuhkan sinar kita, tapi kita menaikkan sinar kita dengan apa? Prestasi, bukan sensasi. Karena prestasi itu adalah sesuatu hal yang akan dikenang sampai kita mati. Salah satunya Benz Radio tuh, Babe ya. Sampai sekarang siapa yang nggak kenal Benyamin? Kenapa? Dengan prestasi. Siapa yang nggak kenal dengan Olga Syahputra? Karena mereka punya prestasi. Salah satu contohnya orang-orang yang terdekat sama Olga Syahputra, Raffi Ahmad, sampai sekarang tetap berdiri. Luna Maya, siapapun yang dekat Olga pada saat itu tetap berdiri, termasuk Mafera, sampai sekarang ini. Mak, cara meyakinkan anak-anak mak yang di belakang yang bertiga ini buat gabung di P1 Autofest 2024 gimana? Ini kan soalnya kan dari acara otomotif juga, mungkin dari mereka bertiga ini belum mengetahui banyak lah tentang otomotif, terus ikut nyemplung ke dalam acara ini, meyakinkannya seperti apa sih Mak mungkin? Dibeliin Pajero sama Pak. Amin. Karena satu, aku suka sama Pajero dari awal. Aku bilang sama Bang Jack, Bang Jack, aku pernah ikut komunitas Pajero pada saat salah satu dari tim Pajero menikah. Mereka itu kompak, mereka itu kekeluargaan banget. Aku suka, pada saat ditawarkan itu, aku mau gabung, iya aku gabung. Aku bilang sama anak-anakku, mau nggak gabung di acara ini? Aku bilang. Mereka bilang mau Mak. Karena apa? Karena satu, kita di sistemnya sama. Pajero sama manajemen emak itu sama. Kita kekeluargaan. Yang aku lihat dari sini, dari tim Pajero sini sama KNS, Outman, sama Benz Radio, ini kayak sistemnya semua kekuatannya adalah kekeluargaan. Kekeluargaan itu nomor satu bagi emak. Jadi kalau misalkan kayak emak aja nih sama teman-teman media, boleh jujur teman-teman media kesini juga karena datang karena kekeluargaan kan? Ya kan? Karena memang benar-benar kita ini mau bersatu gitu loh. Jadi anak-anak Mas sendiri kenapa mau bergabung? Coba pada ngomong, jangan emaknya aja yang ngoceh, coba. Siapa tahu awalnya nih Mak dari MC, nanti tahun depan udah jadi anggota, bener nggak? Nah gitu.
atur-atur. Baik grupku, keluargaku. Keluarga baruku. Cukup ya, ada dia tambahan? Yang pasti sih kita mau join ya karena memang emak juga meminta kita untuk ikut dan kita juga pengen bantu emak untuk nunjukin ke orang-orang yang Juli tadi kalau ternyata anak-anak emak nih yang sekarang kompak ya gitu, emak gerakin kemana kita semua ikut gitu. Jadi biar mereka juga lihat ternyata anak-anaknya sekarang semuanya tuh udah punya prestasi masing-masing lagi gitu. Iya betul, aku setuju dengan Kak Dian tadi. Jadi sesuai arahan dari emak kan, ketuanya di emak jalan ke sini, anaknya semua ngikut semua. Jadi ya selebihnya kita jagain juga ya kan, ikut arahan emak kemana aja. Tapi di sisi lain aku juga suka otomotif, aku suka mobil, aku suka motor, dan ditambah lagi arahan dari emak. Begitu ya, semoga Bismillah acaranya berjalan dengan lancar semuanya. Terima kasih untuk dari Mak Vera, MVBT, Mak Vera Bersinar Terang, dari KNS, dari Bang Indra, Outman Media, semua dari Benz Radio, dari Papa Jo, semua dari tim Pajero, mudah-mudahan kami dan aku sangat berharap acara nanti tanggal 28 itu berjalan dengan lancar dan pecah. Amin, tepuk tangannya boleh. Assalamualaikum. Terakhir ada pertanyaan, oke. Terakhir Mak, apa yang mau disampaikan ke orang-orang yang bilang Mak Vera sekarang udah gak bersinar lagi? Ma mau sampaikan sama mereka bahwa apa? Ya kalau untuk orang-orang yang bilang Ma nggak bersinar lagi, kenapa Ma sekarang ada di posisi sekarang ini di samping orang-orang hebat? Gitu loh, maksudnya Ma, nggak gampang Pajero mengajak kita kerja sama, nggak gampang semua orang itu mengajak emak bekerja sama, apalagi TV-TV juga kalau sinar emak redup. Gitu. Dan satu lagi yang Ma harus klarifikasi beberapa kali, Mak Vera tidak ambil uang Olga sepeser pun juga. Keluarganya Olga tahu sampai detik ini dan bisa bicara sama Bang Billy. Bang Billy juga sudah konfirmasi pada saat itu. Jadi jangan mematikan orang dengan berita stigma buruk. Gitu. Billy Saputra, ini Billy anak emak, ini Billy Pajero. Gitu. Jadi maksudnya Mak, jangan pernah berpikiran jelek tentang orang karena berita buruk, karena yang menyebarkan itu kita nggak tahu kan mereka itu sebenarnya mau panjat sosial atau tidak. Mereka mau pansos untuk apa? Untuk ngatain orang yang pernah mendidik mereka, gitu loh. Gampang banget sih kalau emak bisa bersinar sampai detik ini karena izin Allah, karena doa orang tua dan orang-orang baik di sekeliling emak. Jadi MVBT nomor 1. Wow.